Sobat horor, bayangkan jika setiap luka di tubuhmu bisa berubah menjadi tumpukan uang tunai. Inilah kenyataan pahit bagi John dan Alice, pasangan yang sudah muak hidup dalam kemiskinan. Harapan muncul saat mereka menemukan sebuah teko kuno yang mampu memberikan kekayaan instan, namun dengan syarat yang sangat mengerikan. Inilah pembahasan alur cerita film The Brass Teapot. Alice dan John adalah pasangan suami istri muda yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, namun tetap saling mencintai. Pagi hari mereka dimulai dengan tekanan untuk segera mendapatkan penghasilan. John berangkat kerja menggunakan sepeda tua yang sering bermasalah menuju kantor layanan telemarketing, di mana ia harus berhadapan dengan target penjualan yang ketat dan bos yang menyebalkan. Sementara itu, Alice yang baru saja lulus kuliah berusaha keras mempersiapkan diri untuk wawancara kerja impiannya. Alice menjalani wawancara kerja, namun ia merasa minder saat mengetahui para pesaingnya memiliki kualifikasi yang jauh lebih tinggi. Di rumah, Alice harus menghadapi Arnie, pemilik rumah kontrakan yang kasar yang datang menagih uang sewa meski belum jatuh tempo. Arnie bahkan mengejek John yang terjatuh dari sepedanya di depan rumah. Malam harinya, mereka pergi ke sebuah pesta perayaan pekerjaan baru teman lama mereka, Peyton. Di sana, mereka merasa terasing karena perbedaan status sosial. Teman-teman mereka terlihat sangat sukses, sementara Alice dan John bahkan tidak mampu membeli pakaian formal yang layak untuk pesta tersebut. Rasa iri dan tekanan untuk sukses pun semakin memuncak di dalam diri Alice. Keesokan paginya, dalam kondisi mabuk akibat minuman gratis di pesta semalam, Alice dan John berdebat tentang masa depan mereka saat berkendara. Di tengah perjalanan, sebuah truk menabrak mobil mereka. Saat polisi sedang menangani kecelakaan tersebut, Alice melihat seorang wanita tua di sebuah toko antik sedang membuang barang ke dalam tong besi. Alice yang penasaran segera berlari mendekat, yang akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka yang penuh misteri. Alice yang penasaran terus menelusuri setiap sudut toko barang antik yang penuh misteri itu. Matanya tertuju pada sebuah teko kuno berwarna emas dengan ukiran yang sangat detail dan mewah. Tanpa ragu, ia meraih teko tersebut dan menyembunyikannya di balik pakaiannya, lalu bergegas keluar toko seolah-olah tidak terjadi apa-apa. John yang menunggunya di luar merasa heran dengan sikap terburu-buru istrinya itu. Sesampainya di rumah, misteri teko tersebut mulai terungkap dengan cara yang sangat tidak terduga. Saat Alice sedang sibuk dengan aktivitasnya, ia tanpa sengaja melukai dirinya sendiri hingga berdarah. Tak disangka, teko emas yang diletakkannya di meja tiba-tiba bergerak dan mengeluarkan beberapa lembar uang kertas pecahan $100. Alice yang terkejut sekaligus girang mulai menyadari ada hubungan aneh antara rasa sakit yang ia alami dengan kemunculan uang dari teko tersebut. Keajaiban sekaligus kengerian ini membawa Alice dan John pada sebuah pilihan yang sulit namun menggiurkan. John yang baru saja kehilangan pekerjaannya merasa ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Alice pun mulai dengan sengaja memukul dan melukai John untuk mendapatkan lebih banyak uang dari teko ajaib tersebut. Meskipun John merasa ngeri, bayangan akan kehidupan yang kaya raya membuat mereka terus melakukan tindakan ekstrim ini, tanpa menyadari bahaya besar yang mungkin sedang mengintai di balik keberuntungan instan ini. Teko itu bukan sekedar benda antik. Ia adalah mesin uang yang bekerja dengan cara yang sangat tidak lazim. Setiap kali John atau Alice merasakan rasa sakit fisik, teko tersebut akan mengeluarkan lembaran uang dolar. Awalnya mereka ragu, namun desakan ekonomi membuat mereka mulai melakukan eksperimen konyol. Mulai dari sengatan kompor, tamparan, cambukan, hingga prosedur medis yang menyakitkan tanpa bius. Uang terus mengalir, menumpuk di dalam tangki toilet dan laci-laci rahasia.
memberikan mereka kemewahan yang selama ini hanya ada dalam mimpi. Di depan keluarga dan teman-teman saat makan malam, mereka harus mengarang cerita tentang investasi saham yang sukses untuk menutupi sumber kekayaan mereka yang sebenarnya. Namun, di balik tawa dan kemewahan itu, obsesi mereka terhadap teko tersebut mulai mengikis kewarasan. Namun, rahasia sebesar itu tidak akan terkubur selamanya. Di tengah kemewahan yang mereka nikmati, kedamaian mereka hancur saat dua pria misterius dengan penampilan ortodoks datang menagih teko tersebut sebagai warisan yang hilang sejak masa Holocaust. Ketegangan memuncak saat John dipukuli hingga terkapar bersimbah darah di lantai rumahnya sendiri. Alice yang ketakutan terpaksa menyerahkan uang simpanannya sebesar $5.000 demi menghentikan kekerasan tersebut. Setelah memastikan tidak ada lagi uang yang disembunyikan dan merasa telah memberikan pelajaran yang setimpal, kedua pria itu meninggalkan mereka dalam kehancuran. Teko itu bukan sekedar benda antik. Ia adalah kutukan sejarah yang meninggalkan jejak penderitaan bagi siapapun yang memilikinya. Kini, John dan Alice harus menghadapi kenyataan pahit bahwa teko ajaib itu menuntut lebih dari sekedar rasa sakit. Ia menuntut nyawa. Kehidupan John dan Alice berubah total sejak benda antik itu hadir di tengah mereka. Teko emas yang tampak indah dan tak berdosa ini nyatanya menyimpan kekuatan kuno yang melampaui logika manusia. Setiap gesekan, setiap tatapan penuh ambisi, seolah memberi makan entitas yang tertidur di dalamnya. Keserakahan mulai merayap pelan, mengubah kehangatan rumah tangga menjadi panggung sandiwara penuh kecurigaan. Kehadiran Dr. Ling yang misterius menambah pekat kabut rahasia yang menyelimuti mereka. Peringatan tentang bahaya yang mengintai hanya dianggap sebagai angin lalu oleh Alice yang sudah terlanjur terobsesi. Teko itu bukan sekedar benda mati. Ia adalah cermin dari sisi gelap manusia. Setiap kali mereka merasa menang, saat itulah teko tersebut perlahan-lahan menghisap kewarasan mereka. Namun, ketenangan mereka hancur seketika saat Arnie, pemilik rumah sebelumnya, tiba-tiba muncul dengan kondisi mabuk berat dan meracau tak jelas. Tanpa diduga, pria ini merebut paksa teko dari tangan Alice dan melemparnya ke tengah jalan. Sambil tertawa, brak! Arnie melindas teko tersebut. John dan Alice hanya bisa terbelalak ngeri, mengira harta karun mereka telah hancur menjadi kepingan. Tapi keajaiban terjadi. Teko tersebut masih berdiri kokoh di aspal tanpa ada satupun goresan. Merasa ada yang tidak beres, mereka segera menemui Dr. Ling yang mengungkap fakta mengerikan. Teko itu bukan sekedar pajangan, melainkan benda terkutuk berusia 2000 tahun yang pernah singgah di tangan tokoh-tokoh paling jahat dalam sejarah. Dr. Ling memperingatkan bahwa benda ini adalah magnet bagi kebencian. Ia akan menarik keluar sisi iblis dari siapapun yang memilikinya. Ketakutan, John berniat memberikan teko itu kepada Dr. Ling agar bisa disembunyikan selamanya. Namun, Alice yang sudah mulai terpengaruh aura mistis teko justru menolak keras. Ia bahkan curiga bahwa Dr. Ling hanya ingin memiliki teko itu untuk dirinya sendiri. Malam yang tenang di kediaman John dan Alice seketika berubah menjadi mimpi buruk saat dua pria berpakaian ortodoks itu kembali muncul secara misterius. John yang terbangun dalam kondisi linglung mencoba melakukan perlawanan konyol menggunakan kap lampu. Namun dengan mudah ia dilumpuhkan kembali. Ketakutan Alice meledak menjadi histeria saat menyadari para penyusup ini tidak akan berhenti mengklaim teko emas tersebut sebagai warisan sah keluarga mereka. Namun, teko hanyalah alasan. Target utama mereka tetaplah tumpukan uang hasil penderitaan Alice. Pergulatan hebat pun pecah. Alice yang nekat, berjuang mati-matian mempertahankan kantong plastiknya. Namun nahas. Satu hantaman keras membuatnya pingsan tak berdaya.
Keesokan harinya, obsesi John dan Alice semakin menjadi-jadi demi memancing Teko tersebut mengeluarkan lebih banyak uang. Mereka bahkan nekat mendatangi sebuah bar hanya untuk memprovokasi keributan dengan preman setempat agar mendapatkan luka fisik. John pun harus menerima bogem mentah yang membuat hidungnya hancur berdarah. Dr. Ling, pria Asia misterius yang telah mengawasi mereka, muncul kembali untuk memberikan peringatan keras bahwa Teko tersebut sedang perlahan memakan jiwa dan menghancurkan hidup mereka. Namun, John yang sudah terbutakan oleh harta tetap keras kepala dan mengabaikan nasihat Dr. Ling. Di sisi lain, Alice juga mulai kehilangan kewarasannya. Ia kini sengaja mencari rasa sakit dan penderitaan orang lain sebagai bahan bakar demi tumpukan dolar yang lebih besar. Ketegangan antara pasangan ini memuncak saat Alice melakukan tindakan ekstrim dengan sengaja memancing kecelakaan hanya demi mendapatkan uang dari Teko. John yang ketakutan mulai menyadari bahwa Alice telah kehilangan kendali. Namun Alice justru balik menyerang John dengan kata-kata pedas tentang kegagalannya sebagai suami. Pertengkaran hebat meledak, di mana mereka akhirnya saling melukai secara psikologis dan fisik. Alice memaksa John untuk mengungkap rahasia terdalam yang paling menyakitkan, agar Teko itu kembali terisi uang. Di momen ini, cinta mereka benar-benar telah menjadi tumbal bagi keserakahan yang tak berujung, meninggalkan luka yang jauh lebih dalam daripada sekedar memar di wajah. Di balik fasad rumah megah dan pagi yang tampak tenang, sebuah rahasia gelap mulai mendidih. Alice dan John duduk berhadapan, namun jarak di antara mereka terasa begitu luas. Alice tak lagi mampu membendung kebenaran yang menghantui pikirannya. Ia mengakui telah berselingkuh dengan Arnie, sang pemilik kontrakan mereka, jauh sebelum mereka menikah. Pengkhianatan pahit ini ditambah dengan hinaan Alice yang merendahkan harga diri John, memicu badai emosi yang luar biasa. Teko emas di atas meja pun bereaksi seketika, menumpahkan lembaran uang layaknya hujan, sebagai manifestasi dari rasa sakit hati yang kini menggunung di ruang makan mereka yang sunyi. Kehancuran harga diri membuat John menyeret Alice menuju sebuah kawasan kumuh untuk melabrak Arnie. Namun, konfrontasi fisik yang terjadi di sana bukan sekedar balas dendam, melainkan rencana licik untuk menguji kekuatan Teko emas tersebut di luar rumah mereka sendiri. Alice sengaja membiarkan John dipukuli habis-habisan karena ia tahu bahwa setiap hantaman fisik yang diterima John akan memicu Teko mistis itu memuntahkan uang dalam jumlah besar. Setelah membuktikan bahwa rasa sakit fisik sangat menguntungkan, mereka kembali ke pemukiman elit dengan misi baru. Mendatangi rumah tetangga satu persatu untuk membongkar rahasia kelam keluarga mereka demi mendapatkan imbalan uang yang lebih instan dan melimpah. Pasangan ini mulai menyadari sebuah fakta mengerikan. Semakin hancur hidup orang lain, maka akan semakin melimpah pula duit yang keluar dari Teko terkutuk itu. Kini, rasa malu sudah benar-benar terkubur dan moralitas mereka telah lenyap. John dan Alice mulai menyerang privasi orang-orang terpandang, termasuk membongkar skandal memuakkan seorang pejabat kantor dengan bawahannya. Bagi mereka, semakin hancur hidup seseorang, semakin tebal dompet mereka. Namun, rencana licik mereka menemui jalan buntu saat berhadapan dengan keluarga Joe. Alice mencoba menghancurkan kebahagiaan mereka dengan membongkar rahasia asal-usul anak mereka. Tapi kejujuran dan rasa cinta keluarga itu justru membuat Teko terkutuk itu terdiam membisu. Alice yang dipenuhi kemarahan dan ambisi buta akhirnya menyeret John ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Di tengah hutan yang sunyi, mereka bukan sedang membuang Teko itu, melainkan sedang menggali lubang kubur untuk calon korban mereka berikutnya. Alice telah kehilangan kemanusiaannya. Ia yakin bahwa dengan menghabisi nyawa orang lain, Teko itu akan memberikan kekayaan jutaan dolar yang selama ini ia impikan. Setelah rencana ekstrim di hutan gagal, John yang dirundung ketakutan memutuskan untuk menemui Dr. Ling di motel demi mencari kepastian.
Di sana, Dr. Ling mengungkap bahwa teko ini adalah artefak yang telah dilacak keluarganya selama 2 abad dan hanya bisa dilepaskan kekuatannya jika diberikan secara sukarela. Namun di malam itu, saat sudah di rumah bersama Alice, John yang sudah gelap mata justru melakukan tindakan nekat. Ia sengaja menjatuhkan diri dari jendela lantai atas rumahnya demi mendapatkan jackpot rasa sakit. John terkapar di halaman rumput dengan tubuh yang hancur. Sementara Teko di sampingnya memuntahkan uang kertas dalam jumlah besar sebagai respons atas penderitaan ekstrim yang ia rasakan. Setelah kejadian jatuh yang mengerikan itu, John dan Alice kembali ke kamar untuk beristirahat. Namun, ketenangan mereka hanya berlangsung sesaat. Tengah malam, mereka terbangun dengan kaget karena alarm keamanan rumah berbunyi nyaring. Dengan panik, mereka berlari ke lantai bawah dan mendapati ruang tengah sudah kosong. Teko emas itu telah hilang. Saat mereka membuka pintu depan, mereka melihat sebuah mobil yang sangat mereka kenal melaju pergi dengan kencang di tengah kegelapan. John dan Alice langsung curiga bahwa Arnie telah masuk ke rumah mereka dan mencuri teko tersebut, yang akhirnya memaksa mereka untuk mengejar Arnie hingga ke rumah trailernya. Namun yang mereka temukan bukan sekedar pencurian, melainkan pembantaian. Arnie yang sudah gila karena dendam dan ketamakan menodongkan senjata ke arah mereka. Namun suasana semakin kacau ketika 2 pria berpakaian ortodoks yang sebelumnya merampok John dan Alice tiba-tiba menyerbu masuk. Mereka mengklaim sebagai utusan yang ingin mengambil kembali teko yang dulu dicuri dari leluhur mereka saat masa perang. Baku tembak brutal meledak di ruang sempit itu. Arnie dan para penyerangnya tewas bersimbah darah di atas tumpukan uang kertas, menyadarkan John dan Alice bahwa benda ini adalah magnet kematian bagi siapapun yang memegangnya. Muak dengan penderitaan, John dan Alice membawa teko tersebut ke jalanan sepi untuk diserahkan secara sukarela kepada Dr. Ling yang sudah menunggu di sana. Dr. Ling kemudian membawa teko itu ke tengah samudera dan membuangnya ke kedalaman laut agar terkubur selamanya dari ketamakan manusia. Alih-alih menyimpan kekayaan untuk diri sendiri, Alice justru mengirimkan selembar cek senilai $250.000 kepada temannya untuk membantu kehidupannya. Film berakhir bahagia saat John dan Alice berkendara menuju perbatasan Meksiko dengan senyum lebar, di mana Alice tampak sudah hamil besar, menandakan bahwa mereka akhirnya menemukan kebahagiaan sejati yang jauh lebih berharga daripada tumpukan uang yang berlimpah. Sobat Horor, kisah John dan Alice dalam film ini menjadi pengingat keras bagi kita semua bahwa ketamakan seringkali membutakan akal sehat dan nurani manusia. Mengejar kekayaan instan hanya akan berakhir pada kehancuran yang lebih besar. Pada akhirnya, John dan Alice menyadari bahwa kebahagiaan sejati dan ketenangan hidup bersama orang tercinta jauh lebih berharga daripada tumpukan uang berlimpah yang didapat dari tetesan darah dan air mata. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan rekapan film seru lainnya hanya di dunia horor.